Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hanif Naval Ramadlan, Evi Astuti, Kolistidi Bakang Bawang, Maulia Mardatila, dan Safira Jumi Wardani. Dari kelompok kami akan membahas materi mengenai proses administrasi pendidikan. Ada 7 submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian bimbingan, pengoordinasian, pengomunikasian, pengontrolan, dan penilaian. Oke, baik. Langsung saja masuk ke materi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang subbab, yaitu perencanaan. Nah, jadi suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Nah, perencanaan itu merupakan suatu langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisis data serta merumuskan keputusan. Nah, satu hal yang paling penting dalam menentukan perencanaan adalah pembuatan keputusan yang merupakan proses yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembuatan perencanaan. Nah, pola pengambilan keputusan yang dapat dilakukan adalah pengumpulan data yang diperoleh dari pencatatan dan penelitian berhubungan tentang pengembangan data, penganalisisan data, pengambilan keputusan, pengoperasian data, dan penentuan data operasional. Nah, adapun syarat-syarat dalam membuat perencanaan adalah memiliki tujuan yang jelas namun sederhana dan bersifat praktis, lalu menghindari sikap untung-untungan dalam menentukan perencanaan dan menghindari adanya penduplikasian perencanaan. Lanjut, hal itu ada mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan kepentingan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan penghematan tenaga, biaya, dan waktu, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan menyesuaikan kegiatan dengan jumlah dana yang tersedia. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada dasarnya, pengorganisasian termasuk ke dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan yang berorganisasi atau terorganisir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan adalah fungsi perencanaan juga. Nah, fungsi perencanaan ini ditetapkan untuk melakukan pengelompokan kegiatan di bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. Pengelompokan bidang kerja ini dapat menciptakan hubungan kerja yang jelas untuk suatu kegiatan yang telah terbangun agar tidak ada terjadinya tumpang tindih dalam mencapai tujuan bersama yang diharapkan oleh masing-masing personal. Nah, selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai sistem kerja untuk mencapai tujuan bersama, yaitu merupakan ada beberapa susunan-susunan prinsip umum. Yang pertama yaitu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan kesamaan pandangan seluruh personal yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua yaitu organisasi harus memiliki pimpinan yang mampu mengarahkan para anggotanya serta mendelegasikan wewenang tanggung jawab kepada mereka sesuai dengan bakat, pengetahuan, dan kemampuan masing-masing personal. Yang ketiga yaitu organisasi harus memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan susunan, sesuai dengan kebutuhan dan batasan wewenang pekerjaan antar personal yang menjadi titik acuan yang jelas. Selain itu, organisasi juga memiliki fungsi yang pertama, menetapkan bidang-bidang pekerjaan serta metode yang dibutuhkan, alat yang digunakan, serta personal yang diperlukan. Selain itu, membina hubungan kerja antar personal yang terlibat serta harus dibutuhkan tanggung jawab, kerjasama, wewenang, dan hak kewajiban masing-masing personal untuk mencapai tujuan organisasi
yang bisa mengoptimalisasikan hasil dari tujuan yang dituju. Baik, untuk yang ketiga yaitu pemberian bimbingan atau konseling. Nah, di sini diperlukannya pemberian bimbingan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan agar setiap personal yang terlibat dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan beban tugas yang diberikan kepada pimpinannya terhadap mereka masing-masing personal. Nah, kegiatan bimbingan ini dilakukan yang biasanya untuk dilakukan di dalam sekolah karena berkaitan dengan administrasi proses sekolah atau pendidikan. Nah, di sini proses yang berkaitan juga langsung berkaitan atau terjun langsung ke dalam suatu organisasi atau organisir yang terlibat di dalam sekolah. Nah, di sini cara yang diberikan kepada anggotanya sehingga dapat meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan pada akhirnya akan memberikan benih-benih manfaat bagi perkembangan sekolah itu tersendiri. Nah, langkah awal yang dilakukan yaitu memberikan suatu sumber atau pencerahan suatu permasalahan yang dilakukan sehingga permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah utama tersebut dapat kita pecahkan atau kita selesaikan secara personal dan terorganisir. Nah, di sini perlunya juga ada pengoreksian. Maka, pengoreksian ini dilakukan untuk membagi kepentingan organisasi bukan untuk mencari kesalahan seseorang personal di suatu organisasi ini. Nah, dengan itu kegiatan ini memberikan bimbingan atau manfaat yang menyeluruh, baik anggotanya serta kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses organisasi ini atau proses kerjasama ini berlangsung. Nah, cara pemberi pemerintahan juga dilakukan dengan ekstra hati-hati untuk menghindari adanya unsur paksaan karena segala sesuatu tidak didasari dengan izin atau dasari dengan paksaan, maka hasilnya tidak akan baik. Nah, setelah masalah itu diketahui dan sumber masalah ini kita tahu, maka akan diberikannya petunjuk yang praktis tentang cara menyelesaikan suatu permasalahan ini. Nah, apakah permasalahan ini bisa diselesaikan secara mediasi ataupun secara musyawarah dan mufakat. Nah, di sini maka diperlukannya suatu permasalahan atau pemberian bimbingan konseling ini adalah salah satu titik acuan, yaitu untuk memberikan sumbang saran sehingga untuk mendapatkan cara yang tepat di tengah-tengah atau masing-masing suatu aktivitas kerjasama antara personal satu dengan personal lainnya dan untuk merangsang kreativitas para anggota untuk mengembangkan suatu organisasi yang terlibat dalam bentuk kerjasama yang akan dituju. Baik, selanjutnya adalah pengordinasian atau coordinating. Pengordinasian dibutuhkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, pelimpahan wewenang dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam organisasi. Dengan demikian, dapat diciptakan hubungan serasi antar semua orang yang terlibat dalam organisasi. Maksud dari pengordinasian ini adalah dengan adanya pengordinasian yang efektif akan timbul kerjasama yang efektif sehingga tujuan yang diharapkan dapat segera tercapai. Kedua, pengomunikasian atau communication. Komunikasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sekolah. Setiap personal yang terlibat harus saling berkomunikasi agar permasalahan yang ada serta sejauh mana perkembangan organisasi dapat diketahui. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah selanjutnya. Selain itu, komunikasi juga sangat membantu dalam pembuatan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari para personal untuk menemukan pendapat yang dapat menyumbangkan solusi yang tepat. Maksud dari pengomunikasian ini adalah komunikasi sangat berperan penting bagi perkembangan organisasi karena para anggota lebih mengetahui permasalahan yang ada secara langsung, sehingga mereka dapat memberikan jalan pemecahan yang terbaik. Jadi materi selanjutnya adalah pengontrolan atau controlling. Yang dimaksud dengan pengontrolan atau controlling di sini adalah kegiatan yang dilakukan dan teraturnya koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan organisasi bila tidak diupayakan
pengontrolan, maka tujuan yang diharapkan akan tidak sesuai atau tidak tercapai dengan sempurna. Kegiatan pengontrolan ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan semula, di samping mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dalam waktu tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan pengontrolan, yaitu mengutamakan sikap objektivitas sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bersifat fleksibel untuk menyesuaikan perubahan situasi, mencegah agar penyimpangan yang terjadi tidak terulang kembali, dan melibatkan orang-orang yang dinilai sehingga dapat diketahui masalah sebenarnya yang memudahkan penemuan cara penyelesaiannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan diperlukannya kegiatan pengontrolan adalah adanya perbedaan tujuan antara organisasi dengan anggota personal, dan adanya jangka waktu tertentu pada saat tujuan dirumuskan dan pada saat tujuan tercapai. Kegiatan pengontrolan ini semakin efektif bila hal-hal yang dikontrol mencakup keseluruhan bagian dalam organisasi. Juga bila dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu. Pengontrolan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dilakukan secara kontinu tidak akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah kegiatan pengontrolan ini dilakukan bukan mencari kesalahan orang lain ataupun memberikan hukuman kepada mereka yang telah melakukan penyimpangan, melainkan untuk mengadakan perbaikan dalam usaha menyelesaikan semua permasalahan yang ada demi kepentingan tujuan organisasi. Proses terakhir dalam proses kegiatan administrasi adalah penilaian atau evaluasi. Dengan melakukan penilaian dapat diketahui efektivitas tiap kegiatan organisasi, serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi. Kelemahan yang ada dapat dicari jalan keluarnya dan kelebihannya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Penilaian sebaiknya dilakukan secara berkala sehingga dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua bidang administrasi. Penilaian ini juga harus didukung oleh fakta-fakta yang dapat membawa ke arah perubahan yang positif serta memberikan cara terbaik untuk membuat keputusan. Unsur objektivitas penilai juga turut berperan dalam memberikan penilaian. Selain itu, penilai harus memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik penilaian yang baik, bersedia menerima kritikan konstruktif dari pihak lain. Dalam organisasi pendidikan di sekolah, penilaian ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan bantuan guru, petugas tata usaha, atau pihak lainnya yang berkompeten. Semua bagian yang dilibatkan dalam penilaian ini harus memiliki kesamaan pandangan dan bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan yang diharapkan oleh sekolah. Setelah melakukan penilaian, masing-masing bagian memberikan hasil penilaiannya kepada kepala sekolah, kemudian secara bersama-sama membahas penilaian tersebut dan membuat kesimpulan. Penilaian dilakukan secara berkala serta mencakup semua lingkup yang ada di sekolah dan dilakukan secara menyeluruh. Dengan adanya penilaian ini, sekolah akan mampu menyediakan kebutuhan siswa, menentukan program pendidikan yang sesuai dengan para siswanya, dan menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Di samping itu, penilaian dalam organisasi pendidikan di sekolah dapat mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh personal di sekolah sehingga penyimpangan tersebut tidak bertambah luas. Keuntungan lainnya dalam melakukan penilaian ini adalah dapat mengetahui apakah metode yang digunakan sekolah telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna, apakah kemajuan belajar para siswa terus meningkat, apakah lulusannya memperoleh pengetahuan yang baik, apakah kesukaran dan kelemahan yang ada dalam sekolah dapat teratasi, apakah perlu mengubah metode yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.